Jalan Baumasepe, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insa Mesra. Dipancarkan dari Jalan Baumasepe 423 lantai 2 Kota Parepare pagi hari ini. Kami hadir kembali membersamai Insa Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk edisi siar kita hari Jumat tanggal 5 Mei bertepatan dengan 14 Syawal 1444 Hijriah. Selamat pagi Insa Mesra. Sekarang pukul 10:22 setiap hari Jumat di ruang dengar Insa Mesra kita hadir di acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan komunitas pendakwah keren. Dan seperti biasanya Insa Mesra, di depan saya sudah hadir Ustaz narasumber yang akan menemani kita semuanya di acara ini, yaitu Ustaz Rosidin Asundawi BAMA. Beliau akan menemani kita sampai pukul 11 nanti. Baik Insa Mesra, kita efisienkan waktu kita hari ini. Langsung saja saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Ini kita sudah di Jumat ke berapa ya? Kedua ya, di bulan Syawal. Di bulan Syawal 1444 Hijriah. Harapannya mudah-mudahan Ustaz bersama semua pendengar kita semuanya tetap dalam kondisi prima Ustaz ya. Ya, amin, selalu amin, di bawah insyaallah. lindungan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqamah. Baik Ustaz, untuk materinya hari ini tadi sudah disampaikan ya. Ya, materinya hari ini insyaallah pembahasan tentang seputar Jumat atau kesunahan-kesunahan di hari Jumat. Kesunahan-kesunahan hari Jumat. Hari Jumat. Iya. Iya. Baik Ustaz. Oh ya, saya juga informasikan kepada Insa Mesra semuanya. Siapa tahu ada yang ingin gabung, silahkan nantinya boleh bergabung di layanan telepon kita 0853 953 50907. Kita juga live di Facebook Radio Mesra. Kemudian kita juga siaran di streaming di www.radiomesra.com. Ya, silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semuanya sehat, sukses, amin, selamat, ya berkah dunia akhiratnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan yang sekarang ini pada Jumat sekarang, Jumat kedua di bulan Syawal. Dan sebelum kita memulai, kita sama-sama beristighfar dulu dan bersalawat. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Insan Mesra dimanapun berada, kita akan pembahasannya itu, kita akan membahas tentang seputar daripada Jumat ataupun hukum-hukum ataupun kesunahan-kesunahan di hari Jumat. Sebetulnya banyak, tapi tergantung nanti sampainya dari mana, ya sesampainya. Ya. Nah, sebelum kesunahan-kesunahan kita bacakan satu hadis tentang yang berhubungan dengan hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda, nahnu al-akhiruna, kata Nabi, kita ini datang ke dunia belakangan daripada umat-umat terdahulu, belakangan daripada Nabi dan Rasul terdahulu. Ini kita, kata Nabi, kita ini datang ke dunia, lahir ke dunia belakangan daripada Nabi-Nabi terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu, belakangan daripada umat-umat terdahulu. Mereka duluan. Tapi as-sabiquna yaumal qiyamati. Tapi nanti di akhirat, nanti di surga, kita yang duluan akan masuk surga, kata Nabi. Mereka umat-umat terdahulu, Nabi terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu diharapkan masuk surga sebelum Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW duluan masuk surga, baru Nabi dan Rasul terdahulu. Begitu juga umatnya, walaupun mereka lebih duluan, umurnya panjang duluan datang ke dunia, duluan dilahirkan ke dunia, mereka tidak boleh masuk surga sebelum kita, yaitu umat yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW duluan masuk surga, baru mereka.
Baida annahum utul kitaba min qablina, kata Nabi masih dalam hadis tersebut, umat-umat terdahulu dikasih kitab suci, dikasih hukum, dikasih syariat lebih duluan daripada kita. Umat-umat terdahulu Nabi duluan dikasih kitab suci, dikasih hukum, dikasih syariat lebih duluan daripada kita. Karena mereka duluan datangnya, karena mereka lahirnya duluan. Wa utinahu min ba'dihim, dan kita, kata Nabi, dan kita belakang dikasih kitab suci, dikasih hukum, dikasih syariat oleh Allah belakangan setelah umat-umat terdahulu, setelah Nabi dan Rasul terdahulu. Tsumma hadza yaumuhum alladzi furida alaihim, dan hari ini, yaitu maksudnya hari ini, yang mana hari ini dahulu pernah mau difardukan, pernah mau diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, yakni yaumul Jumat, yaitu hari Jumat ini maksudnya. Fakhtalafu fihi, tetapi umat-umat terdahulu berselisih. Umat-umat terdahulu berselisih tentang menentukan hari yang untuk fokus beribadah saja. Mereka berselisih. Karena mereka berselisih, tidak jadi diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ini dalam hadis dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Bukhari. Hadis daripada hadis nomor 896 kalau di dalam kitab Mishkatul Masabih riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, nomor hadis 1354 di kitab Mirqatul Mafatih, syarah daripada Mishkatul Masabih. Maka mereka berselisih, tidak jadi diberikan kepada umat-umat terdahulu. Karena mereka berselisih, ini hari untuk pos beribadah saja atau bagaimana? Karena mereka berselisih, tidak jadi diberikan kepada umat-umat terdahulu. Fahadanallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, karena mereka umat-umat terdahulu sampai umat Nabi Isa pun berselisih tentang menentukan hari yang untuk fokus beribadah saja, maka tidak jadi juga diberikan kepada umat Nabi Isa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umat yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu lana fi tatabaun wan nasu fihi lana tabaun, dan orang-orang, yaitu orang-orang selain Islam, hari rayanya mengiring-iringi hari raya kita. Karena dalam Islam hari raya bagi orang Islam setiap seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Hari Jumat. Maka kata Nabi dalam hadis tersebut, masih melanjutkan hadisnya, dan orang-orang selain Islam hari rayanya mengiring-iringi hari raya kita. Itu kapan? Al-Yahudu godan, orang Yahudi besok, berarti Sabtu. Nah, hari rayanya. Wan Nasoro ba'da godin, dan orang Nasrani setelah hari besok, berarti lusa, yaitu hari Minggu, hari raya orang Nasrani. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, nomor hadis kalau di dalam Imam Bukhari nomor hadis 896. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ini tentang hari Jumat. Kemudian juga masih dalam hari Jumat juga keistimewaannya, diantaranya yaitu an Abi Lubabah bin Abdul Mundir radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Lubabah bin Abdul Mundir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yaumal jum'ati, bahwasanya sesungguhnya hari Jumat adalah pemimpin daripada hari, penghulu daripada hari, raja daripada hari. Wa a'dhamu 'indallah, dan hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa, yang sangat berharga, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'adhamu 'indallah min yaumil adha yaumil fitr, dan hari Jumat adalah hari yang sangat agung, yang sangat istimewa, yang sangat berharga. Bahkan agungnya, berharganya, istimewanya melebihi hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kenapa kok seperti itu? Maka masih dalam hadis tersebut sambungannya, fihi khamsu hilalin, karena di dalamnya terdapat 5 peristiwa. Yaitu apa? Di antaranya khalaqallahu Adama fi, yang pertama kakek nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, asal muasal bibit manusia, diciptakan oleh Allah pada hari Jumat di surga. Yang pertama. Yang kedua, wa abatallahu fihi Adama ilal ard, dan yang kedua Nabi Adam alaihissalam pun sama Siti Hawa alaihissalam diturunkan dari surga ke permukaan bumi, itu pun kejadiannya pada hari Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu wa fihi tawaffallahu Adama. Yang ketiga itu begitu pula Nabi Adam alaihissalam diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat. Kemudian yang keempat, wa fihi sa'atun, dan pada hari Jumat ada satu waktu. La yas'alul abdu fiha syai'an illa atahullah. Tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonan ataupun doa seorang hamba tersebut. Malam yas'al haraman, selagi yang diminta bukan perkara yang haram. Jadi pada hari Jumat, yang keempat itu keistimewaan hari Jumat, ada satu waktu yang apabila bertepatan dengan yang Allah kehendaki, pasti doanya diijabah, selama yang diminta bukan perkara yang haram. Nah, kemudian wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumat juga ada satu waktu, akan terjadi hari yang akan menggemparkan, hari yang akan menghancurkan, seluruh jagat raya lalu lalang, yaitu
hari kiamat. Hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Ma min malikin muqarrabin, tidaklah malaikat muqarrabin, malaikat yang paling dekat dengan Allah, Jibril, Mikail, Israfil, 4 malaikat yang paling dekat dengan Allah. Wala samain, tidak pula 7 lapis langit, wala ardin, tidak pula 7 lapis bumi, wala riyahin, tidak pula angin, udara, oksigen, wala jibalin, tidak pula gunung-gunung, bukit-bukit, wala bahrin, tidak pula lautan, wala syajarin, tidak pula pepohonan, semuanya tumbuh-tumbuhan, illa wa huwa musyfiqun min yaumil jumat, kecuali mereka semua takut dengan datangnya hari Jumat. Mereka semua takut dengan datangnya hari Jumat, takut terjadinya hari kiamat. Semua makhluk, kecuali siapa? 2 saja, kecuali 2 makhluk, yaitu jin dan manusia tidak merasa takut. Ya, Ustaz. Tadi sudah disampaikan bahwa di hari Jumat itu ada 4 ya tadi. Di antaranya 5 keistimewaan. 5. Yang keempat itu adalah di hari Jumat itu ada waktu yang sangat istimewa di mana saat kita berdoa, insya Allah doa kita akan diijabah. Nah, saya pernah dengar Ustaz bahwa ini tadi ada penelpon, tapi ya silakan menelpon saja Bu, nanti kita terima teleponnya. Bahwa hari waktu yang mustajab di hari Jumat untuk berdoa itu setelah sholat ba'da asar, Ustaz. Ya, itu di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan di kitab Fathul Bari itu ada satu waktu itu pun terjadi perbedaan pendapat. Ulama yang lain mengatakan antara imam ataupun antara khotib ketika berkhutbah sampai imam salam itu doa dijabah. Dan ada juga di antara ketika khotib sedang duduk di antara 2 khutbah, itu di antara itu. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwa di akhir waktu sholat Jumat, di akhir waktu sholat asar ketika menjelang maghrib di situ. Tinggal kita. Maka intinya itu, maka ulama mengatakan dalam kitab Fathul Bari pun dijelaskan bahwasanya intinya itu kenapa kok tidak ditepatkan langsung. Ulama mengatakan seperti ini. Ulama mengatakan sebagian ketika duduk di antara 2 khutbah. Ulama mengatakan ketika khotib di antara mulai khutbah sampai imam salam. Ada sebagian ulama yang mengatakan ketika akhir menjelang maghrib. Intinya apa sih? Intinya kita supaya fokus ketika hari Jumat itu betul-betul beribadah, betul fokus, betul memohon, betul berdoa, sebagaimana dalam hadis tersebut. Dalam hadis kan, apabila seorang hamba memohon kepada Allah bertepatan dengan yang Allah kehendaki, pasti diijabah. Maka dalam hadis tersebut pun kita, dalam hadis yang pertama tadi, umat terdahulu mau dikasih hari Jumat tidak jadi. Kenapa? Karena mereka berselisih tentang menentukan hari untuk fokus beribadah. Dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari itu maksudnya mereka berselisihnya apa? Berselisihnya itu mereka karena mereka ini memang betul enggak hari yang untuk fokus beribadah bagaimana? Padahal dalam Islam diajarkan bahwasanya kita untuk fokus beribadah terutama di hari Jumat. Karena saking besarnya pahala. Seperti itu. Saya coba terima dulu teleponnya masuk ini, Ustaz. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Handayani. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Kemuliaan pada hari Jumat, Pak Ustaz. Apa yang kita bisa karena hari yang berkah untuk umat Islam, apa selawat yang bisa kita ucap? Apa tasbih yang kita bisa baca pada setiap hari Jumat dan berapa kali banyaknya? Yang kedua, saya ingin sekali tahu ini perselisihan antara 1 Syawal. Apa hukumnya orang yang berpuasa pada 1 Syawal, Pak Ustaz? Karena itu adalah hari raya. Saya mau ingin tahu sekali apa perbedaannya, kenapa ada 1 Syawal terjadi 2 hari. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu langsung aja Mia. Langsung pertanyaan, ada dua pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tentang hari Jumat, karena hari yang berkah, betul hari yang berkah, hari yang istimewa. Dalam hadis tadi disebutkan agungnya istimewa melebihi hari Idul Fitri dan Idul Adha di sisi Allah. Maka apa amalannya diantaranya sholawat? Kalau sholawat berapa kali atau berapa kali? Maka di sini dijelaskan di dalam kitab Takriratus Sadidah, yaitu diantaranya kita istighola fi tariqi bi qiraati suratil kahfi yaumaha wa lailataha
yaitu kalau bisa ketika hari Jumat baik malamnya ataupun siangnya disunahkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Itu karena kita insya Allah kalau sering baca itu surat Al-Kahfi, insya Allah nanti kita terbebas dari fitnah Dajjal nanti akhir zaman. Itu kalau kita dengar Dajjal di suatu tempat, lari dari tempat tersebut. Andaikan kita mendengar di dari sini ada Dajjal, maka kita lari dari tempat ini. Kalau terpaksa bertemu, dalam hadis ya, kalau terpaksa bertemu, andaikan disuruh memilih surga, kan di tangan kanan, tangan kiri nanti. Andaikan disuruh Dajjal pilih surga atau neraka, maka kita pilih nerakanya. Karena di nerakanya Dajjal itu surga, di surganya Dajjal itu neraka. Nah itu Dajjal. Maka susah sekali orang orang yang terbebas dari fitnah Dajjal. Nah itu karena Dajjal itu bisa apa-apa saja, dia minta apapun bisa dikabulkan. Karena 7 tahun berturut-turut sebelumnya itu kering kerontang tanpa hujan. Maka orang yang tidak ada iman pasti bisa ikut kepada dia, ikut jadi pengikut dia. Minta ini minta itu dikabulkan, minta ini minta itu bisa, minta ini minta itu pokoknya bisa. Maka kecuali orang beriman, mereka nanti kan paceklik juga 7 tahun berturut-turut tanpa adanya hujan apa semua, makanan apa habis. Orang-orang beriman makanannya apa? Makanannya orang beriman itu dengan tasbih dia, zikir dia kenyang, dengan zikir dia dengan tasbih dia, dengan mengingat Allah dia kenyang. Tapi kecuali bagi orang yang tidak beriman ikut kepada Dajjal. Ini surat Al-Kahfi, malamnya atau siangnya terserah, baca terus berbanyak. Tidak bisa banyak-banyak, ya udah yang penting satu surat ataupun beberapanya, yang penting baca. Nah tadi pertanyaannya ini kira-kira tasbih yang mana? Kemudian yang selanjutnya di sini al-iktsaru minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnahnya juga memperbanyak sholawat ketika hari Jumat malamnya ataupun siangnya atau paginya, memperbanyak sholawat. Yaitu di sini jelaskan wa aqallul iktsari minha, dan paling sedikitnya paling banyak itu salatu mi'ati marrah, yaitu 300 kali kalau mau. Kalau disesuai di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu 300 kali. Kalau tidak bisa seperti kebanyakan ulama 100 minimal 100. Ya, kalau bisa ini seperti dalam kitab Taqriratus Sadidah, paling sedikitnya itu dikatakan salatu mi'ati marrah, yaitu 300 kali kalau bisa. Tidak bisa 100. Tidak bisa juga masa pelit-pelit sekali. Sebisa kita sholawat, ketika ingat apa-apa sholawat enak, mau kapanpun dimanapun sholawat, mau tidur mau apa sholawat, ada keberkahan tersendiri. Kalau sholawat itu Allah sendiri yang akan membalas. Dalam hadis kan man sholla alayya sholatan, kata Nabi, barang siapa yang sholat kepadaku 1 kali saja, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan membalas 10 kali sholat kepada yang bersolat kepada Nabi. Balas 10 Allah. Nah Ustaz, kalau umpamanya cuman sekedar mendengarkan, biasanya kan saya begini Ustaz, di rumah itu suka putar-putar salawat kalau pagi sambil aktivitas di rumah, putar-putar salawat sambil dengar. Kira-kira ini ada bedanya nggak mendengar dan mengucapkan langsung? Iya, mendengar juga tetap dapat pahala seperti mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sholat. Dengan niat kan memang kita mau supaya ingat kepada Rasul, supaya ingat kita bersalawat, itu pun berpahala. Apalagi kalau kita mendengar dalam hati pun menghayati sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita ingat perjuangan Nabi, ingat Nabi itu sebagai pencapaat umatnya, ingat sebagai Nabi itu adalah Rasul Allah, ini pun berpahala. Walaupun ingat berpahala, apalagi melantunkan, apalagi melafazkan gerakan sendi-sendi yang kita gunakan untuk ibadah, berpahala semua. Dan jadi saksi di akhirat. Untuk penelpon sabar dulu ya. Tadi pertanyaan kedua Ibu Handayani ini. Iya. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang masalah Syawal ya. Jadi bagaimana kalau puasa Syawal sementara ada yang Lebaran? Sudah ada yang Lebaran atau bagaimana? Tetap bagi yang yakinnya kemarin Lebaran seperti saudara-saudara kita di Muhammadiyah, bagi yang yakinnya hari Jumat Lebaran, maka di hari Jumat sudah tidak boleh berpuasa. Hari Jumat hari rayanya, maka tidak boleh berpuasa. Tapi bagi yang yakinnya hari Sabtunya Lebaran, bagi yang yakin hari Sabtu Lebaran, maka hari Jumat tetap wajib berpuasa. Kan sudah ada yang takbiran, kalau sudah ada takbiran tidak boleh puasa. Bagi yang sudah takbiran itu bagi yang yakinnya hari Jumat. Bagi yang yakin hari Jumat, bagi dia tidak boleh berpuasa. Tapi bagi yang yakinnya hari Sabtu, hari Jumat masih berpuasa. Kemudian Syawalnya bagaimana? Bagi yang lebarannya hari Jumat, maka hari Sabtu sudah mulai Syawal. Tapi bagi yang lebarannya hari Sabtu, maka hari Minggu sudah memasuki Syawal. Seperti itu. Bisa berpuasa Syawal. Bisa berpuasa Syawal. Gitu. Sepertinya kita terima dulu telepon yang masuk ini, Ustaz. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar setia dari Pangaparan, Pak Aldi Bro ini. Iya, Pak Lembang ya, Lembang. Iya. Langsung saja ya. Ini mengenai traktat atau bacaan yang
dibaca Pak Imam ketika Jumat subuh ya. Iya. Nah kebetulan di salah satu masjid ya di sini Pak Imamnya tidak ada yang hafal itu. Iya. Akhirnya sampai ada yang menilai itu sembahyangku tadi tidak sempurna karena imamnya tidak hafal itu pengganti imam. Apakah memang ini bacaan yang baca itu wajib ketika Jumat subuh? Dan harus juga yang melihat ini kayak 3 rakaat ini. Jadi ada memang kisah di balik itu sehingga bacaan itu seolah-olah wajib dibaca ketika Jumat subuh. Ya saya kira itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Aldi Bro, terima kasih. Sebelum dijawab, ada lagi yang pakai teleponnya? Iya. Iya, halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Chandra di Batu Lapak Pinrang. Ya, ini mengenai ini Pak Ustaz ya, mengenai kunut ini kan. Kunut itu di hari Lebaran, kan ada juga sebagian yang kunut. Di hari Lebaran? Ya, di hari Lebaran itu lah. Iya. Di hari itu salat itu. Iya. Ada yang kunut, ada mungkin ada juga yang tidak. Ya, ini memang di hari di salat itu kita kunut itu atau bagaimana ini Pak Ustaz ya? Ya, mungkin pernah itu aja, Pak Pak Chandra pernah mendapatkan orang pelaksanaan sholat Id itu ada kunutnya? Ada kunut. Iya. Apa memang ada kunut di situ Pak Ustaz atau tidak ada? Itu ya Pak Ustaz ya? Ya, terima kasih pertanyaannya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada 2 penelpon Ustaz. Ya, tadi yang pertama apa saja yang pertama? Dari Pak Aldi Bro cuma 1 pertanyaannya itu sujud tilawah kalau subuh malam Jumat ya. Ya, kebetulan imamnya nggak ada. Apa bagaimana? Nah, jadi sujud tilawah itu sunnah termasuk ketika hari Jumat. Mau diangkat dulu silahkan. Iya, saya terima lagi penelpon ketiga. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar. Pak Umar di Soreang. Silahkan Pak Umar. Terkait masalah Jumat ini Pak Ustaz, kenapa perlu sekali? Halo Pak. Ya, halo. Halo. Ya, lanjut. Ada pernah kejadian di masjid kan, itu sementara sholat Jumat ya Pak Ustaz. Ya. Ustaznya ini sementara baca khutbah, langsung dia pingsan dan khutbah keduanya ini belum masuk itu kalau tidak salah. Sementara berkhutbah tiba-tiba pingsan begitu Pak Umar? Iya, tapi dia sudah mau masuk di khutbah kedua. Dia pingsan dan itu langsung kita lakukan pertolongan kepada Ustaz. Ini kejadian ini Pak Ustaz. Iya. Setelah itu baru karena jamaah ini bubar ya, menolong ini Pak Ustaz ini, timbul diskusi di situ bagaimana ini. Iya. Langsung imamnya tarik kesimpulan bahwa kita sholat duhur aja, kita tidak bisa Jumatan lagi karena tidak selesai khutbahnya. Tidak selesai khutbahnya ya. Iya. Kira-kira bagaimana solusinya ini? Apakah ini yang benar ini Pak Ustaz atau ada solusi lain? Iya. Hal ini yang terjadi. Karena ini pernah terjadi. Saya pada waktu itu setelah Pak Ustaz ini diamankan dengan ambulans, baru kita masuk langsung palingan kita sholat duhur aja. Iya. Iya. Kira-kira bagaimana ya Pak? Iya, betul. Siwanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama dulu tadi apa Mi? Tadi masalah alif lam ini ya. Salat subuh pakai sujud tilawah. Ya, sunnah enggak? Di dalam riwayat Imam Bukhari, ini di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari jilid 3
bab tentang sholat subuh pada hari Jumat, apa yang dibaca. Ini hadis nomor 89 ataupun 891 dan juga 1608 itu, yaitu riwayatnya dari Sayyidina Abu Hurairah qala, beliau mengatakan karena Nabi sallallahu dulu Nabi sallallahu qiyaqau fil jum'ati fi sholatil fajri, dulu Nabi sallallahu ketika sholat subuh di hari Jumat baca alif lam tanzil as-sajdah, yaitu baca surat as-sajdah, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin yakun naftar, baca surat as-sajdah. Wa hal ata 'alal insan, dan yang rakaat pertama yaitu baca as-sajdah sampai selesai. Tapi di rakaat kedua baca surat al-insan. Ini kalau mau sunnahnya seperti ini, seperti di markas-markas jamaah tabligh. Kalau di sini sebutnya Pujanggu ya, Janggu-Janggu. Ya, markas jamaah tabligh terutama di daerah Jawa, Jakarta sekitarnya itu sudah berjalan. Setiap subuh hari Jumat itu rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua al-insan. Tapi kan di sini di kita daerah kita di rakaat as-sajdah dibagi dua. Mungkin takut kepanjangan daripada enggak sama sekali. Dalam kaidah fikihnya kalau tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Sebagiannya saja. Kalau tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ambil aja sebagiannya. Seperti kita kalau tidak bisa lembur, ya jangan sampai paginya juga enggak. Tinggal ambil paginya, jangan sampai lemburnya juga enggak. Ini kalau di kita mungkin kalau mau mengamalkan sunnah sekali seperti ini, rakaat pertama alif lam tanzil yaitu as-sajdah, rakaat kedua hal ta'ala insan seperti orang-orang tabligh di markas-markas jamaah tabligh daerah Jawa, Jakarta. Itu seperti itu. Tapi kalau tidak bisa seperti di daerah kita ini, dari daerah Sulsel itu as-sajdah dibagi dua, tidak mengapa juga seperti itu. Dan ketika sujud sajadah, yaitu kita pun sujud sajadah. Sajadah wajallati khalaqahu wa suwaru wa syaqqu sam'ahu wa surbi wa bali wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Langsung berdiri lagi. Nah, ini seperti. Kan Ustaz, sujud tilawah ini kan termasuk sunnah. Ya? Jadi andai kan umpama imamnya seperti pertanyaan tadi, imamnya ini kebetulan enggak ada ataupun lagi sakit kah ataupun lagi WC mencet atau gimana, mau baca qul huwallahu ahad pun tidak mengapa, mau baca apapun tidak mengapa. Sunnah, maksudnya sunnah kalau umpama ketika hari Jumat sunnahnya seperti itu. Tapi kalau tidak pakai itu tidak mengapa. Bahkan tidak baca surat pun enggak apa-apa. Ada yang kan Al-Fatihah saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim amin. Allahu akbar boleh kan, yang wajibnya Al-Fatihah. Iya, sunnahnya, tapi jangan pelit amat kalau tidak bisa baca sajadah, ya baca suratnya juga, ambil kesunahannya dapat pahala. Sama juga. Saya di masjid saya Ustaz di Lepak di sana. Tidak ada sujud tilawahnya. Iya. Itu tidak ada. Tidak mengapa, andaikan ada yang bisa sunnah, ambil kesunahannya seperti itu. Iya. Jadi, itu jawaban iya. Untuk tadi Pak ini. Apalagi itu ada dua atau satu yang pertanyaan satu. itu? Terus satu. Yang kedua masalah kunut yang dipertanyakan Pak Chandra ini. Iya, ketika hari raya. Hari raya itu. Iya. Katanya pernah mendapatkan kunut. Kunut. Jadi kunut itu bahkan andaikan kunut itu asal sunnahnya itu ketika pada subuh, ketika hari subuh, sholat subuh, di setiap hari subuh, di setiap sholat subuh, kalau madhab Syafi'i sama Hambali. Tapi di dalam madhab Syafi'i juga ketika ada kejadian-kejadian momentum yang perlu didoakan, itu pun boleh. Namanya salah satunya ketika ada musibah, ketika ada bencana ataupun apa, namanya kunut nazilah. Ada bencana ataupun ada wabah supaya wabah ataupun bencana tersebut diangkat oleh Allah, kunut nazilah. Boleh juga, walaupun ketika sholat maghrib, walaupun sholat isya, walaupun ke sholat yang lain, walaupun sholat Jumat biasa, walaupun sholat Idul Adha, Idul Fitri, boleh kalau memang ada tujuannya. Mungkin ketika itu, ketika mendapati bapak itu, mungkin imamnya yang lain nggak tahu, mungkin imam tersebut mungkin dia merasakan di suatu desa tersebut ada bencana atau ada apa, dia niat mendoakan. Karena ketika didoakan yang mengamininya banyak, makmumnya banyak, insya Allah di antara mereka ada yang Allah pandang, insya Allah dijabah. Maka kan di antara kita, walaupun mungkin kita nggak bersih hatinya, nggak bagus, kalau kita berjamaah, itulah padilannya berjamaah. Pasti di antara orang banyak itu ada yang Allah pandang. Kalau ada yang pandang, insya Allah doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagus sekali pertanyaan dari Pak Chandra tadi masalah kunut, Ustadz. Iya. Saya yakin sekali banyak pendengar kita yang tidak tahu sebenarnya itu kunut itu apa. Ya,
Ya, kunut itu intinya doa. Intinya berdoa. Manakala kita tahu ada musibah. Nah, disitulah kita banyak-banyak berdoa. Itu namanya kunut nazilah. Tapi kalau kunut biasa ketika subuh di setiap subuh itu sunnah juga, sunnah apa? Dan andaikan tidak lupa ataupun tertinggal diganti dengan sujud sahwi. Seperti itu. Ya. Seperti yang dipertanyakan saudara kita yang di Facebook ini. Sebenarnya itu ada pertanyaan masalah sujud sahwi dan sujud tilawah. Bagaimana hukum kalau ada imam sering salah baca, lupa ayat. Bagaimana? Ya. Jadi sekalian ya, Kak Atika Putri Ramadhani, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya pertanyaannya itu masalah sujud sahwi dan sujud tilawah. Apa bedanya? Dan kemudian kalau ada imam salah bacaan, bagaimana lupa ayat? Jadi hukumnya kalau sujud sahwi itu sunnah. Sunnahnya itu kapan? Ketika ada suatu rukun yang tidak tertunaikan. Sunnah apa? Salah satunya kunut. Kalau lupa, ketika imamnya lupa, maka kalau ingat juga ini ketika jadi imam, Allahu Akbar, ketika mau kunut kok dia lupa, sudah sujud. Kalau sudah sujud, imam makmum ngasih tahu subhanallah, tidak usah angkat lagi. Kalau dia berdiri lagi malah batal. Karena dia sudah sempurna, kecuali belum sujud. Kalau baru condong badannya kayak seperti ruku ataupun hampir mau nyampe tanah, Allah subhanallah, boleh angkat lagi. Tapi kalau sudah posisi sujud, lanjut saja. Nanti tinggal diganti dengan sujud sahwi. Seperti itu. Andaikan pun sujud sahwinya lupa sudah salam, lupa sudah lama, ya tidak mengapa juga, tetap sah. Tapi umpama sudah salam baru ingat, tadi ada yang lupa kunut, kemudian sebelum sujud sahwi. Kalau durasinya enggak lama, sudah salam tapi durasinya enggak lama, langsung takbir lagi sujud sahwi 2 kali. Bacaannya subhanallah. Iya, takbir dulu. Allahu Akbar. Sujud baca subhanama la yanamu wa la yasu 3 kali, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, baca lagi subhanama la yanamu wa la yasu 3 kali. Gitu. Ya, setelah itu takbir baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Andai kan pun lupa ketika sudah salam, lama sudah dzikir sudah lama baru ingat, ya udah tidak usah, tidak mengapa. Tetap sah seperti itu. Sujud sahwi. Nah, ini pertanyaan ketiga tadi. Sujud tilawah ya. Sujud tilawah. Kalau sujud tilawah tadi sudah disampaikan. Sujud tilawah sudah ya. Jadi sujud tilawah itu salah satu kesunahnya ketika kita membaca ayat-ayat yang sajadah. Nanti di Al-Quran itu ada ataupun di searching Google, di antaranya itu ayat sajadah. Itu ketika baca ya astakbirun, maka kita sunahkan untuk sujud tilawah, baik yang mendengar maupun yang membaca. Andai kan kita tidak baca tapi mendengar, maka sujud tilawah juga. Maka ketika kita sujud tilawah, maka setan mereka lari, merasa bersedih. Dia teringat ketika dulu setan disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Kok ini manusia ketika dengar ayat sajadah kok mau sujud, taat, begitu taatnya mereka merasa bersedih, lari. Itu setan. Kemudian ketika kita mendengar ayat sajadah, tetap walaupun dia mendengar tetap sujud. Tapi kalau tempatnya bisa sujud. Tapi kalau nggak bisa memungkinkan, diganti dengan bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu pengganti sujud tilawah. Ketika kita mendengar, seperti kita penghafal Al-Quran, kalau kita di pesantren, kalau kita baca ayat as-sajadah, baca lagi, kalau sujud lagi kan kelamaan, maka itu penggantinya itu baca tasbihat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Setelah itu sudah. Terus masalah kalau imam sering salah baca, lupa ayat, bagaimana? Kalau bacaan surat, andaikan lupa diingetin pun tidak ingat-ingat, maka imam lebih baik ganti surat yang lain, yang pendek, yang apa, yang penting ingat. Karena kalau dia lama menunggu, lama diam mikir, rukun ada tawil, ada jeda yang panjang, maka membatalkan. Maka lebih baik kalau umpama diingatkan pun tidak ingat-ingat, tidak sinkron, maka segera alih kepada ayat yang lain. Boleh bisa langsung sujud Pak Ustadz? Boleh juga. Andaikan ini boleh. Andaikan langsung Allahu Akbar boleh juga. Daripada nanti nunggu ingat kelamaan malah membatalkan, lebih baik pindah ke ayat lain ataupun langsung sujud boleh. Malah saya pernah ada kejadian di masjid itu. Awalnya dia baca surah Alam Nasrah ya. Pas terakhirnya buntutnya itu Wadduha. Iya. Kita yang makmum ini jadi bingung sendiri. Iya. Bagaimana ini Ustaz? Iya, andaikan seperti itu ya tidak mengapa juga, tidak membatalkan. Andaikan Al-Fatihah yang acak-acakan itu yang membatalkan. Tapi kalau surat, kan Al-Fatihah wajib. Kalau surat itu sunnah. Cuma Abdulnya yang
seperti itu sempurna. Tapi kalau tidak ya daripada diam, lebih baik segera pindah ke surat yang lain. Itu. Ya, ini pertanyaan dari Pak Umar di Sorang tadi nih. Iya. Sementara khutbah, aktifnya khutbah pingsan. Iya, oh iya. Nah, khutbah pingsan bagaimana? Nah, di situ kejadiannya pingsan. Kemudian ada yang bawa ke ambulans. Setelah itu sebagian jamaah, udah Pak Imam langsung sholat zuhur aja karena enggak sah seperti itu. Bagaimana sih hukumnya secara syariat? Pertanyaan seperti itu ya. Jadi dalam hukum syariat salah satu yang membatalkan khutbah yaitu apa-apa yang membatalkan wudu. Kalau kentut berarti si khotib kentut, batal itu khutbahnya, maka harus diulang dari awal. Kalau pingsan kan hilang akal, ataupun ayan, epilepsi, ataupun ketiduran si khotib, batal juga, maka harus diulang dari awal. Begitu pula pingsan seperti itu, kalau mau diulang di awal silahkan. Ada yang siap khutbah, silahkan naik khutbah. Kalau udah selesai maka langsung sholat Jumat. Tapi kalau enggak mau, mungkin takut kelamaan, diganti sholat zuhur boleh, yang penting sholat zuhur. Oh, bisa diganti dengan sholat zuhur boleh. Tapi mungkin kan kalau mau sholat Jumat, ya udah yang penting ada yang naik khutbah. Ada yang ganti. Karena si khotib pingsan itu salah satu yang membatalkan wudu. Karena salah satu yang membatalkan khutbah yaitu yang membatalkan wudu, yaitu pingsan. Pingsan itu kan hilangnya akal, baik dengan ayan, epilepsi ataupun tidur ataupun memang pingsan, itu kan hilang akalnya, tidak tahu, maka itu membatalkan wudu. Kalau khotib batal wudunya, batal khutbahnya, maka harus diulang dari awal. Kalau mau khutbah lagi maka harus ada yang naik dari awal sampai selesai baru sholat Jumat. Tapi kalau daripada ini lama, udah sholat Jumat aja, udah sholat sholat zuhur saja, ya udah sholat zuhur 4 rakaat. Dilanjut saja sholat zuhur Pak Ustadz ya. Itu. Oh gitu. Saya rasa jawaban Pak Ustadz sama lengkap. Iya, alhamdulillah. Sama seperti tadi juga masalah imam, karena sering terjadi kesalahan ini, pelajaran bagi kita, putra-putri kita. Kalau kita ambil tahfidzul Quran, jangan lupa juga ke alim. Mana dulu orang alim sama hafiz didahulukan. Dalam hadis kan dahulukanlah orang yang lebih banyak hafalannya. Itu konteksnya kapan? Konteksnya di zaman sahabat. Konteksnya di zaman sahabat, realitanya, kejadiannya, para hafiz terdahulu memang sudah faqih juga, sudah alim juga, sudah mengerti hukum, maka didahulukan. Tapi kalau sekarang dia banyak hafalannya tapi enggak ngerti hukum, yang didahulukan yang ngerti hukum, yang ngerti ilmu fikih. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab-kitab itu dijelaskan seperti itu. Nah, makanya kita jangan anak putri kita, putra-putri kita yang pesantren, yang tahfidzul Quran bagus, alhamdulillah, tapi jangan lupa juga ambil program alim. Program alim itu apa? Ke kitab-kitab fikih, hadis, tafsir, nahwu, sorok, semua dipelajari. Karena itu hukum. Coba andaikan dia hafal Al-Quran, dia ternyata ada suatu hukum dia enggak ngerti. Wah, ini saya bergerak banyak, batal enggak ya? Ataupun batal ini kentut, bagaimana? Terus atau lanjut? Yeah. Kan semuanya hukum, kejadiannya banyak sekali dalam sholat. Ketika imam batal, imam dalam ruku batal kentut, bagaimana? Apa langsung atau bagaimana? Ketika sujud bagaimana? Seterusnya. Maka kita jangan lupa, putra-putri kita yang belajar tahfidzul Quran, menghafal Quran, jangan lupa juga ambil juga alimnya. Kalau dalam hukum urutannya ada, jadi imam itu siapa? Kalau sama-sama alim, sama-sama hafiz, maka pilih yang mana dulu dia yang waro. Waro itu menjauhi maksiat. Ini dalam kitab Nihayatul Zain, dalam kitab fikih Majmu', dalam kitab dijelaskan semuanya, ada urutannya. Tsumma idza istama jama'atun mimman fihi ahliyatul imami. Kalau berkumpul sama-sama ada memang dia layak jadi imam, satunya hafiz juga, satunya alim juga, sama alim hafiz sama semua, maka cari yang fal asahu qiraat, maka yang bacaannya lebih fasih yang mana? Iya. Sama-sama fasih, sama-sama alim hafiz sama fasih. Fal aktsaru Qur'anan, maka yang lebih banyak yang hafalannya mana? Kalau ini 10 juz, ini 11 juz, yang dahulukan yang 11 juz. Ataupun 30 sama-sama, 30 juz sama-sama, hafalannya sama. Fal azhadu, yang lebih zuhud mana? Zuhud itu bukan berarti pakaiannya lusuh apa. Zuhud itu dia memang betul takwa kepada Allah, walaupun pakaian bagus tapi takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, menjauhi maksiat dia. Kemudian sama-sama zuhud sama ini. Fal aura'u, yang waro itu menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Sama-sama itu. Maka fal muhajir, siapa yang pendatang. Kalau ini sama-sama waro, sama-sama hafiz, sama alim, sama ini, tapi satunya orang tempatan, satunya muhajir, satunya pendatang, dahulukan pendatang. Baik, seterusnya itu panjang. Ada yang nanti yang mana dulu? Kalau sama-sama ininya muhajir, sama ini sohenya, sama ininya, sama pasehnya, sama alimnya, sama hafiznya, tapi mana dulu yang pakaiannya sunnah?
Andaikan satunya pakai pakaian biasa, saya pakai sunnah, yang dahulukan yang sunnah. Itu urutan imam panjang. Nanti yang mana istri yang lebih cantik? Yang mana nanti kalau istrinya sama-sama cantik duanya, yang mana lebih daripada satu istrinya? Yang mana lagi yang lebih dekat rumahnya? Yang lebih, terus panjang urutan imam. Sebetulnya secara hukum seperti itu, tapi prakteknya sekarang di masyarakat, yang penting bisa doa dahulukan. Yang penting suaranya bagus dahulukan. Padahal hukum urutannya seperti itu. Ada urut-urutannya, afdolnya mana. Jadi kita andaikan kita nih pekerja pakai pakaian celana, kita maunya jadi imam pakai celana, pakai apa namanya? Ya kalau bisa yang pakaian muslimah dulu kan, yang pakai sarung sama koko, atau ada yang lebih pakai sunnah, ya udah sunnah dulu, itu yang afdolnya. Kecuali dia yang ini nggak hafal Quran ataupun dia nggak ngerti hukum, nggak usah kita walaupun pakai celana. Ini ada Ustadz Aci. Iya. Oh, Ustadz Aci. Assalamualaikum. Bagaimana hukum perempuan yang mengikuti sholat Jumat, Ustadz? Oh ya, Kak Aci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aci, masya Allah. Bagaimana hukum perempuan yang mengikuti sholat Jumat? Boleh hukumnya boleh kalau perempuan yang tidak mensyahwati, masih perempuan yang tidak tidak ada, kalau dipandang tidak menarik lagi, boleh. Boleh, tapi kalau menarik boleh juga, tapi kalau tempatnya tertutup. Kok boleh. Tapi kalau sekiranya daripada dilihat masih menarik, ya udah afdalnya sholat zuhur. Tapi bagi perempuan ataupun yang berhalangan tidak bisa sholat Jumat, kalau mau sholat zuhur harus ketika imam sudah salam dulu. Kalau imam sudah salam terdengar assalamualaikum warahmatullahi, baru kita bisa sholat zuhur. Saya malah pernah mendengar begini, Ustaz. Ini kayaknya waktunya sudah. Nggak apa-apa, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Saya malah pernah mendengar begini, seorang laki-laki yang tidak mengerjakan sholat Jumat 3 Jumat berturut-turut, itu terhukumi kufur ataupun kafir, itu dalam hadisnya seperti itu. Maksudnya memang ancamannya berat, begitu besarnya dosanya. Tapi kita tetap secara lafadznya seperti itu, bukan berarti kafir, berarti sudah boleh dihukum, boleh matikan, boleh dibunuh, bukan. Itu secara hukumnya maksudnya begitu ancamannya keras. Seperti halnya Nabi kan pernah kalau ada orang yang malamnya sholat panjang malam, sholat sunnah, tapi nggak menghadiri sholat subuh berjamaah, saya lebih baik saya bawa ikat kayu bakar untuk membakar rumahnya. Bukan berarti langsung kita bakar, bukan berarti. Ini ancamannya begitu besar. Walaupun kita tidak sholat sunnah malam sepanjang subuh, lebih baik kita sholat berjamaah subuh. Seperti itu. Itu maksudnya kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, kalau kita tidak menghadiri sholat Jumat 3 kali itu sama halnya seperti orang kufur ataupun kafir. Maka ini ancaman bagi kita para laki. Kalau bisa, kalau tidak mendesak, tidak ada halangan, sholat Jumat pokoknya. Sholat Jumat. Nanti benar-benar usul. Benar-benar ini baru. Ya Ustadz, sebenarnya untuk pembahasan kita hari ini belum tersentuh. Jadi karena sebegitu panjangnya, itulah indahnya ilmu agama, indahnya ilmu Allah, indahnya ilmu Rasulullah. Betapa ini, maka kita semua sama-sama belajar. Kami pun bukan merasa menggurui, kami membacakan dari kitab, dari hadis, begitu indahnya ilmu agama. Tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Insya Allah mudah-mudahan Jumat berikut Ustadz kalau masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, kita akan masuk di pembahasan kesunahan-kesunahan Jumat Ustadz untuk insya Allah semuanya yang sudah bergabung dengan kami, terima kasih atas perhatiannya. Ustadz Rosidin juga terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Insya Allah berkah untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.